Sebuah GoPro dipasang di tubuh gurita mata-mata. Untuk menjelajahi kehidupan laut yang misterius, peneliti mengirimnya untuk menyelinap di bawah laut. Tugas pertamanya adalah melacak dan mendokumentasikan gurita janin ini. Gurita nitai memiliki tubuh yang sangat lembut. Dia merupakan salah satu pesulap alami yang dapat merubah warna semaunya, yang dapat berkamuflase dengan sekitar. Itu merupakan perlindungan dirinya sendiri di lautan. Saat tubuhnya berangsur-angsur menjadi terang, karena pasir yang kasar, dia rentan terlihat. Kemudian, dia menemukan tanaman laut yang bergoyang. Dia akan berkamuflase lagi. Dia akan menggoyangkan tentakelnya mengikuti tanaman, sinkron, dan menjaga ritme. Saat itu, penfish beracun berada di bawah pasir. Bersiap jika ada ancaman datang. Gurita nitai berubah menjadi warna flounder, meniru bentuk flounder, dan berenang dengan cepat. Tapi penfish sedang terburu-buru. Saat ini, dia sedang mencari pasangan. Gurita peniru berlari menghindar. Penfish curiga dengan bentuk yang abnormal. Gurita peniru kembali ke wujud asli. Penfish menyadari dia mengikuti orang yang salah. Dia berhenti mengejar. Tak lama kemudian, seekor lionfish bergerak ke arahnya. Dia memamerkan duri beracun di sekujur tubuhnya. Peniru itu tertarik dan menyesuaikan warna tubuhnya, membuat tekstur yang sama dengan lionfish. Dia membuka tentakelnya seperti duri, meniru bentuk dari lionfish. Menurut studi observasi, gurita peniru dapat merubah ciri-ciri fisik lusinan organisme laut. Spionase ulung. Saat gurita bersiap untuk menyelesaikan syuting hari ini, seekor gurita kelapa penasaran dengannya. Dia mendekat perlahan. Dia merasa sangat mirip. Dia memperlakukan gurita mata-mata sebagai teman. Dia memeluknya dengan erat. Gurita kelapa mempunyai banyak musuh di lautan. Hampir semua ikan dapat membulinya. Terkadang gurita mata-mata mendapat hari sial. Hiu catur hitam merupakan pemburu di lautan. Tapi mereka tidak merasakan keberadaan gurita mata-mata. Jadi mereka mengabaikannya. Tapi tidak dengan gurita kelapa. Dia harus cepat-cepat mencari tempat perlindungan. Dia menemukan tempat bersembunyi. Tanpa berpikir panjang dia bersembunyi. Dia butuh penutup untuk tempat persembunyiannya. Dia masih bisa ditemukan oleh mangsanya. Saat-saat yang kritis seperti ini, gurita mata-mata mempunyai solusi. Gurita kelapa terharu akan kebaikan gurita mata-mata. Namun tak ada waktu untuk melankolis, dia harus sembunyi. Dia menutup satu-satunya akses masuk predator. Gurita mata-mata mengacoh hiu-hiu itu, menjadikannya pengalih perhatian. Gurita kelapa keluar dari tempat persembunyiannya dan mengucapkan terima kasih. Persahabatan pun terjalin. Tapi sudah waktunya gurita kelapa keluar. Dia harus mencari makanan untuk dirinya. Meskipun tidak aman, ia memutuskan untuk membawa cangkang kelapa itu. Di tengah perjalanan, dia menemukan karang. Saat dalam bahaya, dia bisa bersembunyi di cangkang kelapa dan kerang. Saat itu, badai debu yang dahsyat menyapu bawah laut. Persembunyian gurita kelapa tidaklah aman. Dia memerlukan tempat persembunyian yang kokoh. Dia menemukan sesuatu yang nampak seperti karung. Dia memutuskan untuk masuk. Sementara itu, kondisi sulit sedang dialami gurita mata-mata. Dia tersapu oleh badai yang dahsyat. Dia hanya bisa pasrah, tak tahu badai membawanya kemana. Hal buruk yang bisa terjadi. Kemungkinan dia tidak selamat. Gurita kelapa mengetahui hal itu dan meninggalkan tempat persembunyiannya. Dia akan menyelamatkan rekannya. Dia mengambil cangkang kelapa dan kerang itu, bergegas ke arah gurita mata-mata. Dia mengulurkan tangannya yang panjang, mencoba menarik gurita mata-mata yang akan hanyut.
Dia berhasil menariknya dan memeluknya erat-erat. Yang bisa dipetik dari kisah ini, hargailah orang yang di sampingmu sebelum dia benar-benar pergi.